Prof. Kuat Triana, selamat datang. Terima kasih Diandi, luar biasa. Waduh, ini one of the most wanted ini. Enggak juga. Saya penasaran itu. Studionya saya pikir itu besar sekali itu. Iya, ternyata mini. Bukan mini juga, tapi keren lah gitu, keren. Terima kasih. Ini kalau teman-teman yang tidak pernah kesini, Prof, ya, yang lihat hanya di YouTube iya, itu, betul, dikiranya memang lebih besar dari ini. Iya, hampir semuanya mikir gitu. Artinya selama ini saya diketipu gitu. Prof, matur nuwun sangat. Ini malam-malam berkenan ke rumah kami. Terima kasih. Prof Kuat itu 1 bulan kira-kira ya sudah dilantik ya? Ya, 1 bulan lebih dikit lah. Iya. Selamat dulu, Prof. Terima kasih, Brandi. Luar biasa. Dekan FMIPA UGM. Selalu saya pengen nanya gini, Prof. Kan saya bertemu Prof Kuat itu, yang saya kenal jenengan itu sebagai ilmuwan. Artinya memang benar-benar meneliti, bahkan menghasilkan sesuatu yang sangat keren secara ilmiah. Saya melihat orang-orang seperti itu biasanya atau banyak yang tidak begitu mau ke administratif gitu. Jenengan malah jadi dekan sekarang, itu pripun, Prof? Sebetulnya jadi dekan itu kami punya tantangan aja sebenarnya. Jadi setelah kami melakukan penelitian sejauh ini gitu rasanya apa namanya masih ada yang kurang gitu ya. Kurangnya itu gini. Kita melihat bahwa tahun ini saja, tahun lalu kita itu untuk Innovation Index itu dunia itu kita nomor 85 dari 131 negara. Indonesia. Tahun ini melorot jadi 87. Posisi di ASEAN kita tuh di bawah Filipina, di bawah Vietnam, di bawah Brunei gitu. Nah pertanyaan kok bisa ya gitu. Padahal kita riset gitu. Betul. Siapa yang paper juga sekarang udah banyak gitu. Ternyata punya usaha memang inovasi itu harus sampai ke hilir, sampai ke masyarakat gitu loh. Nah konsep itulah yang kemudian juga kayaknya ini kalau saya diberi amanah gitu ya, kayaknya saya bisa ngerubah gitu, ngajak kawan-kawan yang selama ini paper minded gitu ya. Itu juga udah bagus, keren dah kalau orang sampai di paper itu sekolah udah bagus kan. Betul sekali. Tapi satu langkah lagi ngajak kawan-kawan ini apa namanya ya, ke inovasi yang betul-betul sampai ke hilir, sampai ke kalau dalam bahasa bisnis sampai ke komersial gitu loh. Itu sih sebetulnya yang kita ingin galakkan sebetulnya. Gitu. Jadi itu yang menjadi motivasi. Betul. Walaupun saya juga tahu Prof Kuat kan sebenarnya bukan orang baru di administrasi organisasi ya. Artinya benar dulu kalau tidak salah saya juga tahu jenengan pernah di Ditlit ya, betul ya Prof? Atau di mana? Di LPPT. Maaf. Iya, di LPPT. Jadi pernah di sana. Iya, dan waktu di LPPT itu sebenarnya tugas saya itu kan juga tidak administrasi juga, karena sistemnya kan udah pakai ISO ya Pak. ISO 17025 itu keren juga itu kalau itu diterapkan sistemnya itu di apa namanya di institusi kayak fakultas itu mungkin ISO 9001 lah gitu ya. Jadi kalau boleh saya mohon maaf saya potong karena saya excited ini. Berarti di satu sisi jenengan peneliti yang juga terekspos oleh proses administratif tadi. Jenengan tertarik untuk kalau itu digabungkan tentu akan begitu kira-kira. Betul. Kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya sistem yang bagus itu kan bisa dibangun sebetulnya. Pekerjaan rutin itu kan harusnya pakai by sistem aja kan gitu. Jadi saya sering kalau rutin harusnya mesin gitu. Harus mesin sistem lah gitu. Nggak hanya mesin, sistem gitu. Artinya kita tidak perlu nggak perlu terlalu sibuk dengan administrasi. Nah, salah satu contoh Bi Andi. Beberapa hari yang lalu saya memang sering keliling sekarang itu ke teman-teman di akademik gitu ya. Saya lihat ada pegawai kami itu yang melakukan verifikasi untuk SKPI, surat pendamping ijazah itu loh. Saya tanya, Pak ini kalau ngecek satu orang itu berapa menit itu? Ya ada yang 10 menit, ada yang 20 menit, ada yang lebih panjang, tergantung prestasinya banyak enggak kan harus diverifikasi satu-satu gitu. Sendirian Pak gitu. Wah keren itu berarti. Ya terus akhirnya kita tanya, nanti kalau ini pada tahu, kemudian minta SKPI, andai kan setahun ada 2.000 orang misalnya, atau 1.000 lah, gitu. Gimana jenengan nangannya? Nggak mungkin, mungkin loh, gitu loh. Betul. Nah sekarang bisa nggak itu tidak pakai mata gitu loh, nggak pakai manual gitu.
nggak bisa Pak gitu. Nah, kami tugasnya adalah men-challenge kawan-kawan ini untuk bagaimana. Saya sebenarnya udah punya ide sebetulnya. Mengapa kalau begitu tuh nggak by system aja kayak scanner gitu loh, pakai pattern recognition gitu kan. Dan ini kan sering di AI gitu ya. Baik, termasuk ngecek apa namanya, yang sederhana ya, ngecek transkrip nilai itu manual satu-satu gitu. Kasihan kaprodinya kata gini nih. Nah, kalau sekali setahun meluluskan 50 orang gitu, satu kalau ini karena waduh capek sekali caranya begini. Kenapa nggak pakai sistem aja? Nah, idenya dibuat tugas akhir dulu kan gitu. Nah, misalnya akurasinya katanya masih di bawah 70%, kita perbaiki gitu. Setelah sampai 100% kan itu nggak boleh keliru kan gitu kan. Nah gitu loh. Nah kira-kira ini yang tantangan-tantangan dari segi administrasi. Jadi harusnya seperti Pak Ketua MBA sering cerita itu, harusnya kita itu banyak waktu luang gitu loh. Iya, kalau kita sampai masih malam masih kerja itu nggak bahagia itu sebetulnya gitu. Apalagi udah punya uang, kemudian nggak bisa menikmati. Nah kami itu sebetulnya salah satu motivasinya itu mau apa namanya ke dekan itu seperti itulah kira-kira. Jadi nggak yang muluk-muluk. Jadi yang artinya saya melihat ini jangan punya keyakinan bahwa inovasi atau hal-hal yang secara ilmiah sudah biasa kita sebenarnya kerjakan selama ini itu bisa digunakan untuk membantu. Sangat ini, kan, bisa, gitu, kan? Sangat bisa. Artinya kalau kita tidak mau menyentuh ranah administrasi, maka ya kita tidak bisa membantu. Akan seperti ini terus, betul. Akan seperti ini terus. Seperti gini misalnya. Ternyata flow persuratan itu kan tinggi juga. Waktu saya jadi ketua departemen fisika itu, ini sehari itu bisa puluhan surat. Artinya di level dekanat mungkin sehari bisa 50-an persuratan atau bisa lebih kan gitu. Apalagi kalau pas bareng-bareng itu bisa seratusan. Terus saya tanya, kan memang orangnya terbatas nih Pak. Saya tanya, ini satu surat itu berapa hari? Normalnya gitu. Sekarang 3 hari Pak. Itu normal. Kalau nggak normal, maksudnya kalau normal itu mungkin 1 hari, ternyata nggak 5 hari, 1 minggu gitu ya. Kemudian bisa nggak ini kalau diringkas saja 1 jam aja gitu loh. Kaget kan gitu. Gimana caranya? Mari kita lihat bagian mana yang itu harus kita cut gitu loh. Nah gitu. Nah ini sudah mulai kita lakukan, walaupun belum dengan sistem ya. Gitu. Jadi ke depan memang kami mulai dari administrasi itu harus ringkas, keuangan juga begitu. Mengapa keuangan harus sampai detail? Nggak boleh, kan capek sendiri gitu. Sehingga keuangan juga harus buat ringkas, akuntabel gitu. Itu yang penting ya, akuntabel itu. Iya betul Pak. Karena kalau proses yang lama itu semuanya nggak suka Pak. Yang membayar tidak suka, yang dibayar betul, lama Pak. gitu. Jadi betul. Ini ya itu yang mungkin tantangan ya, tantangannya. Tadi Prof Kuat mengatakan soal inovasi tadi kan. Bagaimana misalnya kan tadi jangan mengatakan riset sudah, menghasilkan paper sudah keren. Nah, jangan ingin membawa ke one step ahead gitu ya. Tapi ada satu yang umum nih kita terima, kan jangan di MIPA misalnya. Kan MIPA itu selama ini orang bilang ya MIPA itu ilmu murni, nggak usah ngurusin aplikasi misalnya. Iya itu. Pripun Pak? Kalau lihat gelarnya kan satu doktor engineering itu jadi boleh ngeles ke sana ya? Boleh ngeles ke sana. Kawan-kawan di teknik ada yang PhD kan gitu. Oh iya betul. Tapi gitu ya. Kawan kan. Jadi yang teknik gelarnya filsafat, yang MIPA gelarnya teknik gitu. Ya enggak, ini guyonnya saja ya. Jadi kami memang mengambil porsi yang tidak terlalu hiruk-pikuk seperti teknik ya. Kalau teknik kan memang keren anunya, aplikasinya kan jelas sekali gitu. Kami mengambil ceruk-ceruk yang itu memang mungkin orang teknik tidak telaten gitu loh. Siapa orang teknik yang telaten bikin sensor itu kan dicari di teknik di UGM itu ya, dicari-cari itu nggak ketemu gitu loh, gitu kan. Yang ngoprek simulasi bikin materialnya agar ini bisa connect dengan senyawa apa gitu. Ya mungkin ada yang melakukan itu kawan-kawan di teknik kimia khususnya ya. Atau di teknik mana gitu. Tapi yang sampai detail urusan kecil-kecil itu kan ya itu terpaksa ya udah karena teknik nggak tidak menangani itu kami masuk di situ gitu sih kan. Jadi sebetulnya
tidak selalu overlap. Kami tidak selalu overlap. Dan sekali lagi Pak Andi, jadi riset itu sebenarnya tidak bisa lagi di kotak-kotak sebenarnya. Ini menarik. Sangat tidak bisa di kotak. Kalau kita sampai kotak-kotak itu berarti kita tuh kan nggak sempurna, Pak Andi. Nggak sempurna. Saya tuh hanya tahu satu itu, padahal untuk aplikasi ke sini harus tahu ini. Nah, gimana caranya? Kan harus kolaborasi. Betul. Jadi kami selalu membuat asumsi ke kawan-kawan gitu ya. Ini loh, kalau saya itu seorang penakut, suruh keluar malam, nanti malam misalnya gitu ya, keluar lewat kuburan nggak berani gitu loh. Tapi Briandi juga sama-sama takut gitu. Ayo berdua ya berani gitu loh. Kira-kira seperti itu. Ketidaksempurnaan kalau digabungkan malah jadi potensi. Iya, bukan ketidaksempurnaan kuadrat gitu. Gitu. Menarik. Jadi ini yang sedang kami kembangkan, sehingga kami sekarang membuka diri. Banyak kok kawan-kawan dari biomedik, di teknik sekarang risetnya di tempat kami juga, open kita gitu. Jadi sebaliknya juga kami juga kirim juga mahasiswa ke teknik, ke fakultas lain gitu, biar memang saling melengkapi. Itu menjadi penting kalau riset itu. Dalam hal ini kan tadi cerita soal kotak-kotak ya, saya setuju sama itu. Kan misalnya biarpun ada fakultas berbeda, departemen berbeda, tapi masalah itu tidak mengenal fakultas. Nggak mengenal fakultas, betul. Masalah yang saya hadapi itu nggak bisa selesaikan dengan geodesi. Betul. Kalau saya paham, saya paham dikit, saya akan kontribusi, tapi saya nggak paham. Iya, gitu masalahnya. Iya, betul. Artinya biarpun bidang ilmu kita dan jurusan kita itu khusus, persoalan yang kita hadapi sebenarnya tidak pernah khusus. Dia selalu memerlukan. Betul. Masalah itu harus dihadapi dengan kolaborasi yang itu baru memenuhi untuk mencari solusi gitu ya. Gitu, kembali ke organisasi tadi Pak, kan ternyata di LPPT Sampun, pernah jadi ketua departemen juga nih, saya baru tahu di fisika. Ya sebentar, 8 bulan. Ya, jadi artinya memang tour of duty-nya itu cukup inilah. 8 bulan kenapa? Karena memang. Ya kan saya kan jadi pengangguran peneliti kan pengangguran gitu. Pengangguran itu lama kan, dari 2017 sampai kemarin 2021 itu kan baru kemudian didorong kawan-kawan untuk jadi kadep. Kadepnya sebelum dekan ini ya. Sehingga terus kemudian didorong lagi, ya sudah kita mau masuk gitu. Siap. Dan saya kira itu seperti tadi ya. Pengalaman organisasi di tempat lain itu membantu lah untuk kita ini ya. Tapi gini, kalau satu lagi yang mengapa saya mau di dekanat itu karena punya wewenang gitu. Ketua RT punya wewenang, tapi itu minta ampun sulitnya jadi ketua RT. Gitu. Pernah juga ya bukan pengurus RT lah gitu ya, walaupun nggak jadi ketua, tapi itu sulit sekali kan. Kita keras, tambah dilawan, nggak dikerasi, bubar itu kan itu nggak bisa diurusi gitu ya. Banyak ini pengalaman. Sama juga kalau kita mengurusi organisasi profesi yang nggak mapan, seperti tempat itu kan nggak mapan gitu. Itu sama, apalagi yang cabang ya. Cabang itu yang asosiasi apa itu kalian? Yang fisika misalnya gitu ya. Itu juga saya. Jenengan aktif di sana juga ya? Ya kebetulan kalau yang di Jawa Tengah DIY saya jadi ketua, yang di pusat udah 2 periode saya jadi wakil ketua lah gitu, Tapi sama sulitnya, mirip-mirip dengan jadi ngurusi RT itu. Karena kan saya kayaknya memang gagal di dalam membawa ke organisasi nirlaba itu, yang volunteer ini untuk menjadi besar gitu ya. Karena saya punya ego, aku tuh maunya ke sana gitu, ayo diikut saya, ternyata nggak bisa gitu. Nah, kalau mungkin kalau di dekan ini mungkin beda ya. Itu yang jangan bayangkan. Aku pengen ke sana gitu. Ayo ikut semua. Kalau enggak tak tinggalkan gitu lah kira-kira. Jadi itu yang maksud tadi dengan power itu ya, atau iya, saya kira itu. Saya kira itu kan yang pasti kan kita cita-citanya kan untuk mensejahterakan semuanya lah gitu ya. Artinya begitu. Oke, Prof. Terima kasih. Nah, kalau kita bicara soal ini yang lainnya, jenengan yang saya tahu dari awal itu, yang artinya benar-benar boom gitu, ada di mana-mana adalah tentang genus. Mungkin sedikit kita akan bicara soal genus. Genus stage-nya sekarang ini di mana, Prof? Atau bagaimana situasi? Ya, situasi genus sekarang sebetulnya untuk penggunaan di luar transportasi, sebenarnya masih efektif dipakai ya. Cuman
kita nggak terlalu hingar-bingar. Dan memang yang booming itu memang di transportasi massal karena itu langsung menyentuh banyak orang. Gitu. Nah ini sedang dipertanyakan banyak orang juga kapan kembali ke ke transportasi massal lagi. Tanyakan ke tim dokter. Kami sebetulnya tidak bisa apa-apa kalau tim medis, tim dokter itu tidak melibatkan diri. Karena beliau-beliau yang tahu persis bagaimana memvalidasi, bagaimana melakukan updating AI secara terus-menerus. Kami memang di AI, tapi kalau nggak diumpan ini kasus-kasusnya di lapangan, nampaknya juga nggak bisa jalan. Jadi sekali lagi tadi nggak bisa kerja sendiri. Siap. Artinya Genus sekarang ini masih berjalan. Masih berjalan. Cuman memang secara formal dipakai di transportasi tidak lagi. Sedang diupayakan sana. Kami sedang juga rapat-rapat juga itu. Ya ini sedang menunggu hasil akhir dari validasi eksternal yang post market gitu ya. Jadi kan yang kemarin kan pre market waktu kita ngajukan izin edar, kemudian post market sedang diselesaikan ya. Mudah-mudahan sih hasilnya bisa diterima lagi untuk ini kan kami harus perpanjangan izin edar di Desember, akhir Desember nanti. Itu yang sedang kita lakukan. Gitu. Tetapi di selain itu kami juga akan gini kan pertanyaan dulu, Pak itu nanti kan Genus itu akan nggak dipakai lagi ketika COVID sudah habis, dan kami berdoa mudah-mudahan COVID segera berhenti gitu ya. Memang, ya memang ini begitu. Terus gimana Pak mesinnya? Nanti saya sudah punya ide. Dan sekarang itu kemarin kita sudah mulai uji coba Genus, persis Genus Pak. Genus yang bisa dipakai itu, tapi untuk deteksi ulcus diabeticum. Jadi luka diabetes pada kaki, pada tangan itu. Udah kita uji coba, mungkin belum banyak sampel, baru 200-an pasien. Tujuannya adalah untuk menentukan jenis bakteri sebetulnya. Ini menurut saya ini jauh lebih mudah dibanding urusan dengan nafas gitu. Nafas itu kan orang puasa agak lama, asam lambungnya naik, gasnya beda gitu kan, habis makan ini beda, sakit ini beda, kompleks sekali. Nah kalau yang luka ini relatif agak straightforward lah. Iya, tidak terlalu banyak variasi. Itu berarti dengan menggunakan sensor yang sama, persis sama. Jadi sudah kita lakukan dan kemarin kebetulan kita coba submit ke jurnal masih ditolak. Saya sadar itu karena ya ceritanya belum ada medisnya sama sekali gitu ya. Jadi masih ini ya, masih hasil clustering yang itu kita bisa pastikan. Kan ini kan divalidasi Bli Andi. Jadi kita menggunakan validasi dengan kultur yang manual itu yang ditunggu 2 minggu baru dilihat ini bakteri A dan B atau bakteri tunggal dan terusnya itu. Nah, ke depan kalau itu berhasil kan nanti dokter-dokter yang menangani diabetes luka itu kan akan tepat ngasih ini antibiotiknya itu. Karena cepat juga. Karena bakterinya jelas gitu loh. Kalau bakterinya nggak jelas, maka kan biasanya dikasih antibiotik yang spektrumnya luas, sehingga bakterinya jadi resisten, lukanya nggak sembuh, terus diamputasi. 86% katanya sih diamputasi kalau sudah luka begitu. Yang kita tahu kan kalau orang diabetes begitu dia luka susah sembuh atau malah nggak bisa sembuh. Iya, karena itu salah satunya karena ketidakberhasilan mendeteksi bakteri. Karena ketidaktepatan memberikan antibiotik. Itu sih kata teman-teman dokter ya, saya nggak ini. Makanya kita tertantang. Dan kemudian, itu sudah sampai di mana Pak penelitian? Ini baru apa namanya istilahnya itu tahap awal untuk profiling sebetulnya itu. Nah ini setelah agak reda kami akan lanjutkan untuk profiling dan kemudian uji klinis. Terus satu lagi yang sedang jalan di Andi, kami melanjutkan lagi yang untuk tuberkulosis ya. Itu kan sekarang sedang jalan ini. Sekarang sudah di beberapa rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit Pusat Surakarta, ini mitra kami ya. Ini tim dari Fakultas Kedokteran tuh hebat-hebat itu, mengoperasikan itu mengawal itu untuk sampel tuberkulosis. Mirip dengan cara COVID yang kemarin, sama dengan napas ditampung juga, tapi yang deteksi nanti aktivitas bakteri tuberkulosis. Tapi dari nafas juga dia? Dari nafas juga, gitu. Dan itu mungkin tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu buru-buru dengan COVID. Kami riset itu sebetulnya kan pengennya tuh senyap gitu deh. Nah, risetnya senyap, tiba-tiba bem gitu kan, berhasil. Ini
riset yang kemarin juga memberikan pelajaran pada kami bahwa sebetulnya riset Enus kan udah lama ya, cuman untuk aplikasi gitu kan nggak serta-merta terus langsung cocok kan. Nah itu kita masih perlu banyak belajar dan sekarang kita punya banyak pengetahuan baru. Nah, jadi artinya kan, Pak, kamu bisa membuat sejenis-jenis untuk COVID, silahkan gitu. Tapi mungkin kalian belum pernah merasakan bahwa belum di aspek ini gitu. Itu yang itu sedang oleh teman-teman dokter sedang ditulis menjadi manuskrip gitulah. Jadi seperti ya pengalaman lah gitu. Pengalaman dan itu nggak keduga dulu. Saya kira itu mahal sekali itu. Nah ya betul. Ya kan? Karena itu sama terduga waktu itu. Dan dalam perjalanan banyak nggak terduga. Oh, ini ya gara-garanya ini ya gara-garanya. Salah satu contoh aku. Mengapa ini kok orang mesin ini kok selalu positif terus gitu loh. Mesin ini selalu negatif terus. Pernah kan terjadi begitu ya. Ternyata begitu diusut-usut salah satu sebabnya adalah karena kita kan pakai filter pakai filter HEPA itu untuk memfilter virus itu. Ternyata filter sendiri pemasoknya beda-beda. Kita nggak bisa ngontrol pemasoknya. Iya kan? Vendornya macam-macam, mereknya juga macam-macam. Kita nggak bisa ngontrol. Memang kalau untuk menangkap virus efektif, tetapi ternyata masing-masing vendor itu nggak ngontrol juga, tidak kita lakukan mitigasi di awal, sehingga bau dari ini tuh udah khas bau positif gitu loh. Iya. Bau alat itu sendiri. Iya, bau filternya itu. Iya gitu. Kita uji bilang kok positif terus ya, nggak ada napas positif juga gitu loh. Nah, akhirnya ketahuan. Gimana kalau ini kita pindah di belakang aja gitu, di knalpot lah, tempat keluaran setelah napas itu, at least yang udah lewat di mesin kemudian keluar itu kan tertangkap lah gitu. Jadi baru ketahuan kan belum lama gitu. Nah seperti ini memang ya complicated lah. Dan itu pengalaman saja yang bisa. Pengalaman dan itu nggak terduga. Nah itu yang sedang didokumentasikan juga sekarang sebagai lesson learned. Gitu. Iya betul. Ya kira-kira seperti itu. Siap. Pengalaman lain Pak, ini kan cerita soal multidisiplin ya. Iya. Bagaimana jenengan itu sekarang memaknai setelah, artinya kan Genus ini kan suatu yang kita banggakan karena kita juga pikir ini adalah temuan yang sangat baik. Walaupun terus terang itu membuat banyak orang babak belur kalau boleh saya bilang, kan? Tapi kan pelajarannya pasti banyak. Saya ngambil banyak pelajaran sebetulnya dari situ. Iya. Ya pertama kolaborasi. Kami itu kan bisa membuat alat, nggak bisa menerapkan kan. Teman dari kedokteran bisa menerapkan tapi nggak punya alat. Terus gabung baik gitu, sehingga akhirnya kita itu tadi bisa mengimplementasikan. Dan saya salut dengan Dokter Dian salah satunya ya. Ada beberapa dokter lagi, ada dokter Hakim dan lain yang mengawal itu, dan sampai detik ini tuh nggak berhenti. Masih ini ya, masih masih mengawal, masih mengolah data gitu loh. Pak ini ada keanehan, nanti kita rapat lagi malam-malam gitu. Artinya masih tetap berlangsung sampai sekarang gitu, masih. Tidak berhenti. Yang saya salut itu mereka punya stamina yang terus konstan gitu loh. Luar biasa ya. Walaupun perlu diajar aja, sampai diajar di media, diajar di ini, gitu sih. Oke Prof, ini boleh bertanya sedikit nakal dan konspiratif ya. Di luar persoalan memang Genus tentu ada hal-hal yang harus kita benarkan atau perbaiki. Ada nggak sih yang menurut yang jenengan amati selama itu memang benar-benar ada pihak yang ya memang pengen ganggu aja gitu, merasa nggak gitu? Atau enggak sebenarnya? Atau gimana? Gini kan sebetulnya saya nggak mau ke sana sebetulnya, hanya gini, nggak mau praduga karena saya nggak punya bukti ya. Tetapi banyak orang kemudian menganalisis, artinya sampai sekarang kan akhirnya jadi blunder juga kan isu mengenai komersialisasi rapid test yang lain gitu ya. Kemudian itu mungkin ada juga sih permainan di aspek persaingan atau apa itu ada. Karena bisnis misalnya. Ya, tapi kami fokus ke ini sebenarnya, fokus ke produk kami saja gitu. So, capek juga ngurusin kayak gitu tuh. Capek juga apalagi nanti kalau dengan netizen, rame kita diadu gitu. Saya itu udah menghindari untuk ke media itu sejak dulu ada
tamu tiba-tiba ngobrol biasa tiba-tiba nulis itu. Jadi ada tamu mereka ke lab atau ke rumah? Ke lab. Perkenalan diri Pak, kami juga alumni UGM, fakultasnya saya nggak sebutkan ya. Anaknya ya masih anak muda gitu terus. Dan, gimana itu ada pendapat dari ahli epidemiologi gitu. Saya kan sambil guyon ya. Ya ahli epidemiologi itu ngomong doang. Nggak tanya saya dulu, nggak tanya dokter Dian dulu, tapi tiba-tiba sorenya itu ada headline Kuatriono .2 epidemiolog ngomong doang. Mampus aku itu. Habis itu sore itu saya stres habis itu. Waduh, saya dihajar habis-habisan. Dulu saya masih sering buka Facebook, buka ya, Instagram itu ya. Aduh, ini luar biasa. Akhirnya cara terbaik mungkin tidak buka dulu gitu ya mungkin ya. Terus saya waktu itu kemudian ada meeting dengan Pak Menhub ya, Pak Budi Karya itu. Sarankan oleh beliau, jangan muncul di media lagi gitu loh. Jangan muncul di media. Loh, satu nggak muncul di media. Iya tuh muncul di media gitu. Saya aja nggak pernah muncul di media, memberi pernyataan gitu kan. Beliau cerita begitu, ini mentor saya juga beliau itu. Nah, saya mengandalkan PR saya gitu, staf sus itu. Kemudian Bu Adita kan kita kenal juga ya. Kalau staf sus atau PR-nya itu salah ngomong nggak dibully. Kalau itu yang ngomong dibully gitu loh, gitu kira-kira itu. Pelajaran itu. Kalau kita peneliti kan kadang pengen mengerjakan semuanya sendiri ya, kadang-kadang kan masalah itu ya. Itu yang kesalahan besar kita di situ. Gitu ya. Itu. Saya kira itu besar. Jadi manajemennya, pendelegasian gitu ya. Betul sekali. Tapi ini pelajaran penting saya kira, artinya teknis pasti, non teknis ternyata banyak sekali banyak juga. tentang PR handling dan segala macam ini. Berarti sekarang jangan jadi dekannya udah siap banget ini dengan per-PR-an yang semoga. Apa namanya MIPA itu kan low profile ya. Nah ini nyambung berarti dengan tadi itu. Iya, mungkin karena selama ini kan kita kurang percaya diri gitu ya, bahwa kita harus nampak gitu. Sehingga suatu ketika saya itu mengundang orang tua mahasiswa lewat Zoom juga masa pandemi gini di departemen. Kemudian ada yang cerita sebelum saya cerita genus, cerita departemen fisika itu ada apa gitu ya. Ada orang tua mahasiswa fisika itu, guru fisika juga. Gitu. Itu nanyain akan cerita di kan terus cerita gitu. Jadi mau jadi apa kamu di fisika kan gitu ya. Fisika gitu. Terus kemudian itu padahal guru fisika kan gitu. Kenapa enggak ke teknik gitu. Jadi guru fisika sih mengatakan begitu pada anaknya gitu. Terus ketika saya cerita itu kemudian berbalik kan bagus juga ya di fisika bisa begini gitu. Nah, yang seperti ini memang nanti harus kita eksplorasi. Jadi PR menjadi penting. Saya kira bukannya PR di MIPA ya. PR keseluruhan di Universitas Gadjah Mada itu memang menurut saya masih banyak titik lemah sehingga kadang-kadang kita mendeliver suatu informasi yang positif itu hanya di kawasan sendiri gitu. Padahal kami itu dulu sempat nggak lama ya ngajar di Universitas Kebangsaan Malaysia gitu ya, nggak lama itu ya. Tapi setiap bulan tuh kami dikasih ngasih letters gitu. Ya PDF yang sederhana simple, gitu ya, simple saja. Ini loh achievement kami bulan ini tuh ini. Gitu. Achievement kami bulan ini gitu. Kami dikirim itu. Bayangin kalau UGM juga begitu misalnya gitu. Nanti kan ujung-ujungnya achievement bisa ditata gitu ya. Ditata kembali lagi ke PR. Dan itu membuat kan kalau kita bicara bukan hanya sekedar perenggingan bicara mengenai level kita di internasional itu kan ditentukan juga oleh pengguna kan. Begitu pengguna terpapar yang positif terus itu beda lah gitu. Gitu kan survei kan gitu. Iya survei kan. Saya jadi ingat nih Prof, ada seorang penulis dia di YouTube saya lihat. Dia tanya begini. Saya minum ya. Monggo Prof. Mohon maaf saya malah lupa menyilahkan. Dia bilang gini, apakah yang lebih benar dari kebenaran? Wah, ini pertanyaannya mendalam. Apalagi nih? Ternyata jawabannya adalah cerita. Oh gitu? Iya. Gimana itu? Dia bilang gini,
kita kan tidak pernah tahu sebenarnya sesuatu itu, kecuali kita ada di sana. Yang kita tahu adalah ceritanya. Iya gitu. Betul. Jadi bagi kita ternyata kebenaran itu ya cerita itu. Nah, persis seperti tadi. Kalau guru tadi itu nggak tahu cerita dari jenengan, dia nggak tahu kebenaran itu. Dengan kata lain juga, kalau kita berhasil membangun banyak cerita positif, maka kebenarannya jadi positif. Nah itu ya kan keren gitu kan. Ini kan keren, yang acara seperti ini kan keren untuk mewartakan yang positif. Iya, misalnya gitu. Tapi betul, artinya salah satunya yang saya bayangkan ya, siapapun lah yang jadi pemimpin gitu, cerita, jadi membiasakan diri. Mengolah cerita yang baik itu menurut saya itu tetap perlu lah, Prof. Betul. Cerita dan tidak menipu lah. Betul sekali. Jadi ini kan istilahnya begini ya. Karena kalau tidak diceritakan, orang nggak tahu. Kan begitu. Begitu diceritakan, orang paling tidak itu aja bedanya gitu kan. Seperti yang tadi lah. Kalau saya misalnya tidak cerita ke pemirsa, kalau pemirsa tidak melihat, tidak tahu. Prof Kuat adalah penemu genus. Wah itu sakti sekali gitu. Tapi kalau tidak diceritakan orang tidak tahu. Misalnya gitu. Jadi oke, mudah-mudahan nanti setelah ini PR-nya dipilih yang cantik atau gimana Pak nanti ya? Belum ketemu. Konsepnya sedang kita buat gitu ya. Tapi PR ini memang harus kerja all out, bukan hanya menanggapi setiap ada isu, tetapi juga kita secara aktif untuk menyampaikan. Bukan yang sifatnya memadam kebakaran saja gitu ya. Betul. Bahkan yang suka medsos seperti beli Andi gitu. Dia punya passion juga di medsos, kalau enggak juga repot juga gitu. Saya kira artinya di luar masalah itu menurut saya memang di mana orang berkumpul. Iya, betul. Itu pertanyaannya program. Sekarang kan ngumpulnya enggak fisik gitu kan. Ngumpulnya di medsos gitu. Betul. Kalau model saya tuh buka YouTube tuh jarang banget gitu. Tiba-tiba ada selamat ulang tahun. Kapan ya ulang tahun gitu. Belum tak balas gitu. Tapi udah lama, malu juga mau tahu gitu. Gitu lah kan. Jadi saya memang memposisikan diri untuk silent sebetulnya, tidak banyak seperti sarannya Pak Menhub tadi. Siap. Itu. Tapi secara pribadi mungkin monggo gitu ya. Tapi secara institusi saya kira memang tetap perlu. Iya, secara institusi itu harus ada orang yang dedicated menceritakan. Tidak harus saya, tapi harus ada orang yang gitu. Betul. Prof, kita ke yang lebih santai tapi agak masa lalu. Gimana? Siapa sih Prof Kuat di masa muda dulu? Saya nggak tahu ini dari mana. Jenengan dari mana asalnya, Prof? Saya dari Boyolali. Boyolali itu punya kelebihan dari Bali. Kelebihan oyol itu tadi. Iya. Hidup juga. Saya pikir kelebihan apanya gitu. Boyolali. Itu kan terkenal susu ya, Prof? Susu. Betul. Bagaimana sih seorang Prof Kuat di masa kecil dulu ketika SMP SMA mungkin keluarga kalau bercerita? Enggak, kalau saya selalu sama orang tua saya. Bapak saya kan petani dan pedagang sebenarnya. Kalau libur sekolah saya ikut orang tua itu ke pedagang kain Andi. Jadi kulakannya itu dari Pasar Klewer itu dibawa ke Banyuwangi. Jualannya bukan di kota, jualannya itu di hutan gitu loh. Jadi saya tuh heran, bapak saya tuh kenapa sampai tahu itu jalan menuju ke sana. Karena di hutan itu ada kawasan yang relatif datar, itu adalah tempat untuk menanam komoditas sebetulnya. Nanti kalau udah panen bawa turun ke kota. Itu nggak ada kendaraan, nggak ada jalan yang. Bapak saya itu cuma ngasih tanda itu. Ini pohon randu ini, habis ini pohon randu ini gitu. Untuk menuju ke sana. Iya, dan itu. Saya dulu sering ikut begitu ya. Sempat ikut? Ikut, saya beberapa kali ikut, tapi nggak sering ya. Artinya di usia apa ya kalau boleh tahu? SMA awal sampai hampir akhir itu saya kalau libur berapa saya ikut ke Banyuwangi itu. Nah metodenya untuk menggait orang untuk datang ya bapak saya itu kan suaranya keras, bisa nari gitu loh. Nah orang sana kan hidupnya kan di hutan. Hanya bercocok tanam, komoditas apa yang dibutuhkan, misalnya kopi, dan itu juga dibawakan gratis gitu, dibagikan ke warga. Gitu. Tapi ujungnya kan mereka kan beli dagangannya kan gitu. Gitu. Nanti setelah panen dia kembali lagi. Gitu. Saya tahu dari mana kreativitas itu berasal. Ya dari salah satunya itu. Jadi membawakan apa yang diperlukan oleh masyarakat itu bahkan diberikan gratis. Betul. Jadi kalau rokok itu kan
mereka kan panen. Siap. Nah, panen. Jadi ada derajang di sana kan gitu. Oke. Kalau itu dengan, tapi kopi kan enggak gitu. Betul, kopi, gula kan. Itu dibawakan. Iya. Nanti yang dijual apa, Prof? Yang dijual tuh kain. Ada sarung, ada baju, ada kaos, macam-macam itu. Gitu. Jadi kasar-kasar kan semua. Kalau anu tuh ya mungkin setengah truk gitu loh kalau pulaan nanti di drop di kos-kosan lah gitu ya. Nah, gitu. Jadi keras kalau bapak saya. Terus saya hanya bilang gini, kalau kamu enggak serius sekolah, ya nanti seperti bapak gitu. Pilihanmu cuma itu aja gitu. Nah, itu aja. Jadi terus kita membayangkan iya kalau sampai tua nanti seperti itu kan berat kan gitu. Sehingga ya tadi sekolah harus sungguh-sungguh aja gitu. Enggak cerdas, enggak pintar sebetulnya, tapi harus kan modalnya tuh harus sungguh-sungguh aja kan gitu ya. Berarti kalau boleh tahu orang bapak sekolah atau maksud saya pendidikan nggak? Ya SD kan, zaman dulu kan SD. Orang cuma SD aja. Termasuk ibu juga? Iya SD aja. Jadi mendorong sampai bisa artinya sampai memang beliau bertekad anaknya harus sekolah tinggi. Ya itu tadi pilihannya itu. Begitu ya? Pokoknya kalau mau sekolah dibiayai gitu. Kalau nggak mau sekolah ya ikut dagang. Dagang. Right. Itu berat menurut saya, berat sekali. Bahwa barang segini beratnya naik itu bisa berapa jam? 6 jam lah kira-kira jalan. Memang benar-benar jalan. Jalan Pak, nggak ada. Dan itu kan kalau nanti habis dilewati gitu kan semak-semaknya tumbuh lagi kan gitu. Lewat jalan mana? Artinya pulangnya pun mungkin bisa tidak begitu. Iya betul. Tidak ini betul, ya kan? betul. Oh begitu ya. Naik gitu ya. Nyun sewu, Bapak masih kontak? Udah enggak ada, udah 3-4 tahun lah udah. Kalau ibu masih ada, alhamdulillah sehat. Oh gini, sehat. Sekarang masih di Boyolali atau di Boyolali. Dan karena orang zaman dulu kan sehat ya. Jadi betul. Sekarang pun ini saya juga cerita sedikit orang tua saya karena saya bangga juga. Siap. Ibu saya itu sudah usianya mungkin sudah 76, 77 ya. Oke. Tetapi masih bisnis, Diandi. Saking orang percaya itu ya. Siap. Kan kita belikan HP. Itu ada aja yang pesan lewat HP itu. Mbah, pesan apa panci yang bentuknya begini gitu ya. Nanti diantar. Gitu. Oh, beliau mohon maaf, punya toko atau gimana? Enggak punya toko juga. Mbah, pesan kulkas. Dijual juga gitu. Sekarang ini masih gitu loh. Oh, ini sebenarnya ini namanya bisnis modern, Prof, karena zero stock, no warehouse. Iya, dan memang terus terang harga toko sekian gitu loh. Jujur. Lah karena kan nggak jujur kan dia bisa ke toko tahu harganya kan gitu. Dan nanti yang nganter bukan ibu saya, yang nganter orang yang di toko itu. Iya. Itu masih jalan. Wah, itu pesan HP aja ada kok. Jadi kalau ada orang pesan sesuatu, beliau tinggal telepon aja, antar ke sini langsung. Betul. Pesan apa namanya? Terakhir tuh saya ke rumah, dia belum lama ya. Ada yang pesan panci presto. Oke. Kan nggak pernah punya panci presto di rumah. Dilayani. Oke. Wow. Walaupun itu ya untungnya nggak besar, tetapi itu bikin sehat loh, Bro. Oh, sehat. Siap. Jalan masih jalan, masih 76 ya? Iya, artinya kalau jalan lebih kenceng dari kita. Ya, alhamdulillah masih inilah. Syukurlah. Itu yang saya bangga sama orang tua saya itu. Artinya berusaha sampai sekarang gitu ya. Makanya nggak mau dengan anaknya. Nyun saya berarti tinggalnya di rumah tua, di rumah sendirian. Oh, sendirian. Itu yang bikin kita tuh sering bingung ya. Jadi tapi sekarang memantau lewat HP gitu. Tapi namanya HP di desa kan sinyalnya nggak ada. Oh gitu ya, Pak. Tentu saja tidak mau diajak ke Jogja. Nggak mau, misalnya saya sehari, tapi jarang. Untuk tinggal di sini kelihatannya sih. Enggak. Padahal udah kita sediakan juga kamar khusus. Tapi enggak. Boleh tahu saudara berapa, Prof? Saya anak pertama, adik saya 4. Oke, kalau boleh tahu sekarang. Ya, yang adik kedua itu yang nunggui tapi beda rumah gitu. Tapi lega lah. Agak dekat lah ya. Yang jaga-jaga kan ada. Yang nomor 2 di Salatiga, nomor 3 di Salatiga, nomor berapa tadi? 45 ya. 45 di Jakarta gitu. Oh,
Jadi ya gitu. Oh, berarti ini ya masih sehat semua. Sehat. Oke. Ya. Nah, terus kalau ketika ke Jogja, berarti ke Jogjanya tahun, saya sebut aja nggak apa ya kalau ini. Ke Jogjanya itu beda 1 dekade sama saya. Iya ternyata. Tidak tua itu. Itu ke Jogja memang waktu itu pilihannya gimana sih, Prof? Memang saya itu nggak tahu Priandi. Dulu itu waktu SMA itu tahunya itu ya kalau kuliah itu ya kalau nggak jurusan fisika ya matematik gitu. Maka pilihan pertama itu fisika, pilihan kedua itu matematika. Enggak tahu yang lain, enggak kepikiran. Karena memang anak SMA zaman itu yang keren adalah yang pintar fisika. Kebetulan gini, almarhum guru fisika saya itu almarhum Pak Supiran ya. Perawakannya itu kan keren banget gitu. Jadi enggak kepikiran kalau kerja kuliah fisika itu ngapain gitu. Tapi betul. Ada sosok yang keren kira-kira gitu. Keren, betul. Tapi begitu saya masuk fisika di UGM itu kan dulu zaman booming minyak ya. Jadi setiap orang yang kuliah fisika pikirannya udah ke perusahaan minyak kan gitu. Dan saya sempat 4 tahun di situ ya? Di urusan dengan ngebor ini gitu ya itu. Jadi sebelum kembali ke jalan yang benar, gitu. Ke jalan yang enak dulu gitu. Kata teman saya. Enggak enak. Oh, enggak enak. Karena apa? Karena kebetulan saya kan bukan di lapangan ya. Saya lebih banyak di processing. Ya akhirnya jenuh kan. Kalau boleh tahu dulu di perusahaan apa, Pak? Di grupnya Halliburton. Ya itu ya. Itu kan mimpi banyak anak muda itu atau bahkan sekarang. Dan apa ya? enggak semua bisa kita pahami ya. Jadi saya itu kebetulan suka bosan. Kalau pekerjaan monoton nggak ada tantangan gitu. Kan kerjanya itu kalau datang pagi jam 8, mungkin pekerjaannya itu terus gitu kan, menentukan posisi sumur, kemudian apa itu menghitung volume dan sebagainya itu, walaupun pakai software semua ya, tapi bosan juga itu. Nah tandanya bosan dulu sariawan saya itu gonta-ganti, sini sembuh, apa itu ganti sini, stres itu. Tapi itu saya nggak stres sebenarnya, uang banyak, tapi bosan gitu loh. Sehingga dokter bilang ini bapak ini stres. Enggak, saya enggak stres gitu. Saya tuh kerja biasa. Banyak kok stres. Tapi bosan gitu. Oh begitu. Itu berarti tahun berapa kemudian jenengan memutuskan untuk atau kenapa? Tahun 94. Kenapa ke kampus? Kenapa tidak ke bank? Nah kebetulan gini. Kawan-kawan yang seangkatan atau di kelas ya, ada satu angkatan dari kimia itu. Wah, ke Jepang, keren juga ke Jepang gitu kan. Terus yang satu lagi ke Jerman, wih, keren juga ke Jerman. Yang jadi dosen? Jadi dosen sekarang. Kawan-kawan itu yang juga kalau gitu jadi dosen aja ya gitu. Padahal dosen itu zaman itu ya gaji masih 150-an ribu ya satu. Jauh banget dibandingkan hal itu. Jauh. Dulu bukan apa-apa ya, tapi pegang uang itu kayaknya sudah kan waktu masih bujang kan lebih. Jadi bujang. Oh iya. Ya masih bujang kan, jadi kontrak satu kamar udah full facility, ada air panas, ada laundry, cuma 50.000 jam itu. Gajinya ya lumayan besar gitu. Jadi ini untuk apa gitu ya? Saya sekarang aja nggak punya air panas sekarang. Gitu ya. Ini udah dingin ini. Gitu loh. Nah, kemudian memutuskan untuk ini salah satu dimotivasi oleh keren juga tuh bisa sekolah. Iya, tapi gitu. Yang ada lowongan waktu itu ini, swasta di Semarang. Oh, gitu. Saya sempat jadi dosen di sana. Oh, gitu. Hampir 4 tahun juga kan gitu. Oh, di mana, Pak? Dulu namanya STIMIK Diana Santoro. Oh, sekarang yang ini Universitas Udinus. Saya tahu itu. Iya. Itu universitas yang cukup baik berkembang. Iya, cepat sekali itu. Zaman kami masuk sana masih belum begitu besar. Oh begitu? Iya, tapi sampai 4 tahun juga? Iya, hampir 4 tahun. Statusnya ya. Tapi kan saya tinggal S2 ke ITB. Jadi mohon maaf. Oh, jadi ketika itu status jenengan di sana ya? Iya, di sana jadi gaji penuh. Saya terima kasih sama Udinus lah. Siap. Tapi ya cerita lain, kemudian saya terpaksa harus ke tempat lain gitu. Siap. Berarti yang S2-nya di ITB. ITB. Dan apa namanya ya? Ke UGM pun sebetulnya bukan cita-cita di awal karena pesimis juga kan gitu ya. Karena cita-cita kan ke Undip, kan yang dekat kan. Ke Undip baru main ke Undip tanya aja udah
oh sini nggak ada sistem, nggak ada pokoknya nggak ada lowongan lah kira-kira gitu. Ingat jadi ketemu saya, untung Mas nggak tak terima kalau di sini. Oke. Oh masih ingat sekarang beliau? Masih ingat. Ingat. Terus kalau habis itu kan saya main ke Jogja. Nyun saya mau izin. Kenapa waktu itu ke Undip? Oh karena dekat dari. Dekat Undinus kan. Oh nggih siap. Oh oke. Saya main ke Jogja. Saya tuh berniat jadi dosen di IKIP Muhammadiyah yang sekarang di UAD. Siap. Nah, UAD. Sampai sana itu baru ngomong satu kalimat itu nggak bisa Mas, ini nggak ada yang lowong kan gitu. Tapi hari yang sama itu, Diandi. Saya tuh mampir ke kampus UGM di fisika, jurusan fisika namanya itu. Kemudian ketemu sosok yang saya itu sebenarnya nggak pernah kebayang itu jadi pembimbing saya gitu. Saya cerita, Pak, saya mau jadi dosen di sini gimana kan gitu. Saya cerita dulu di di seismik macam-macam itu. Yang surprise itu beliau langsung, ya udah, aja nanti yang penting kamu segera bisa mau S3 kan gitu. Itu kan kebetulan sekali kan gitu. Nah, beliau namanya Dr. Sumartono, almarhum sekarang dah. Ya, jadi hal-hal seperti nggak terduga. Cukup sederhana. Sederhana sekali. Dan hari itu juga langsung, nanti ruanganmu di sebelah saya ini gitu. Langsung kasih ruangan. Artinya seandainya Prof. Kuat waktu itu tidak cukup iseng bertanya, ceritanya beda lagi. Malah beda gitu ya? Jadi mungkin jalan yang nggak jelas juga ini. Gitu. Sehingga dan memang status saya masih di Semarang dan apa namanya gajinya masih penuh. Tapi di UGM gaji saya 40.000 potong 1.000 untuk dana sosial. Jadi 39.000. 1 tahun selama 1 tahun. Tapi happy aja gitu ya. Tapi memang niatnya udah jadi dosen gitu. Betul. Enak juga jadi dosen ya gitu ya. Mungkin kalau orang nanya dan kemudian tahu secara sederhana melihat gaji di Haliburton berapa, gaji di ya beda banget. Betul beda kan? Banget. Artinya pastilah bukan itu alasan bukan alasannya. Gitu. Enjoy. Jadi dosen itu kan beda lah. Beda. Ketemu mesin sama software itu beda sekali dengan ketemu orang. Gitu. Betul. Gitu. Nah, itu yang kemudian membuat akhirnya apa yang dicita-citakan atau diimajinasikan setelah keluar negeri tercapai juga. Alhamdulillah setelah itu nggak sariawan. Betul. Sariawan itu setelah genus ini. Itu ada masanya. Jadi paling puncak sariawan genus itu ya bulan Agustus tahun lalu. Ketika itu sampai nggak bisa ngomong. Ini gusi saya sampai bengkak, jadi ngomong nggak bisa, ngunyah sulit gitu ya. Kira-kira. Tapi itu artinya itu menarik. Itu yang kadang-kadang kita tidak dengar cerita. Ketika ada inovasi alat tertentu. Nah, itu karena kan berbagai sariawan di balik itu semua. Iya, karena ini nih tuntutan langsung digunakan itu kan bagi kami itu bukan kebanggaan sebetulnya. Itu tekanan. Tekanan. Jujur tekanan sebagai seorang saintis ya, bukan ilmuwan saya itu yang belajar dari tapi itu bagi kami itu tekanan yang luar biasa itu. Harus yang malam untuk agar ini segera tercapai jumlah pasien yang harus dites dan seterusnya. Saya membayangkan seperti penulis novel laris, lalu novel kesekian ditarget. Nah itu mungkin juga itu. Kebayang ya. Makanya kalau bisa mengriset itu ya diambil jalan tengah, jangan terlalu lambat tapi juga jangan terlalu cepat gitu. Oke. Kita juga harus menikmati proses itu ya. Betul sekali. Gitu ya, Prof. Betul sekali. Nah, akhirnya tadi balik yang tadi begitu masuk ke UGM, kemudian sekolahlah jenengan ke Jepang. Berarti tercapai apa yang tadi diimajinasikan. Kayaknya iya. Terus di Jepang itu sebenarnya mungkin dari sekian kawan ini saya termasuk yang dalam tanda kutip beruntung nggak beruntung gitu ya. Karena kalau lihat kawan-kawan yang sedang di sana tinggalnya di apartemen yang murah kan dapat undian dari pemerintah daerah sana gitu kan. Aku nggak dapat gitu kan. Terus kampusku jauh dari tempat nginepnya banyak orang Indonesia. Universitinya di Kyushu. Nah, kampusnya jauh, jadi kira-kira sekitar 20 kilo lah gitu. Harus naik kereta dulu. Nanti ketinggalan kereta berikutnya itu ya. Terus bidangnya baru gitu ya. Bidang baru sehingga ya stresnya juga waktu itu pernah juga. Kalau boleh tahu mendapatkan kampusnya atau profesornya itu gimana prosesnya? Itu juga ada cerita juga ya. Kebetulan kami ada teman dulu dari teknik juga. Pada waktu gempa itu meninggal gitu ya. 2006. Bukan.
Gini ceritanya. Jadi punya kawan dari teknik, dulu kan mau masuk S2 kan dia kan. Siap. Saya masuk S3. Ke profesor yang sama gitu. Saya tuh kenal beliaunya juga itu. Saya ceritakan yang meninggal itu kan pas gempa aja. Tapi di luar itu. Terus satu hanya permainan probability aja. Kalau profesor saya nggak excellent, sampai dikalah sama yang ini kan gitu. Akhirnya saya hunting cari profesor dalam waktu seminggu. Zaman itu kan internet juga masih masih blank spot gitu ya. Nah, akhirnya dapat profesor yang langsung gerak cepat kirimi saya lewat pos itu dari Jepang itu paper dia itu. Di zaman itu. Iya, kemudian kita bikin proposal kan gini proposal. Alhamdulillah juga ya diterima dari situ. Sehingga singkat cerita S2 saya itu kan sebenarnya lebih ke arah artificial intelligence sebenarnya karena tesis saya itu tentang itu ya. Zaman itu kan kecerdasan artifisial itu kan masih keren banget dulu ya. Dan sekarang melihat tesis saya itu malu sebetulnya. Kayak gini kalau lulus master gitu ya. Artinya sederhana sekali gitu zaman itu ya. Baik, jaringan saraf tiruan namanya. Ya gitu. Nah, waktu S3 kan bidangnya lebih ke kimia. Material kan? Material. Mata ini ya. Nggak paham kan gitu ya. Jadi betul-betul memulai sesuatu yang baru banget. Sesuatu yang baru. Sekarang udah itu bahasa Jepang saya juga nggak bagus. Nah, kesalahan saya karena memang perlu belajar bahasa Jepang, Pak. Ya di sini satu semester ya di sini di UGM, pre-process trainingnya kan satu. Gitu. Cuman di sini kan ngajarnya dulu itu masih yang halus-halus gitu loh. Oh ya oke. Wah halus-halus. Ini ternyata hanya berguna untuk ke sensei. Yang lainnya itu nggak berguna gitu. Karena udah di kehidupan saya nggak ada ke pasar, ke toko. Kok nggak ada yang diajarkan kemarin kayak gitu. Gitu. Kesalahan saya yang berikutnya adalah saya terlalu banyak bergaul dengan orang Indonesia gitu loh. Pakai bahasa Jawa lagi kan gitu. Jadi kayak kacau itu. Tapi ada untungnya Untungnya adalah karena bahasa Jepang saya nggak bagus, sensei marah saya nggak tahu. Nggak main perasaan gitu loh. Ya kan biasa kan gitu ya. Nah, jadi itu banyak hikmah kalau kita mau ambil lah gitu. Iya. Artinya waktu itu jenengan mohon maaf. Kalau tesisnya pakai bahasa Pak, disertasinya? Sebenarnya pakai bahasa Inggris. Tapi lumayan lah paling tidak. Iya. Tapi kalau kehidupan yang lain itu selalu pakai bahasa Jepang ya? Jepang. Makanya kalau ada surat di kotak pos gitu, ambil gitu. Nunggu anak dulu pulang. Iki sinowo. Kan putranya malah bisa. Iya kan SD kan. Itu namanya buta huruf di situ. Dan itu banyak. Kalau mau dibuka orang yang ke Jepang itu banyak yang begitu. Iya. Jadi ini apa toh gitu. Oh ini mau pemadaman tanggal sekian. Kalau ditipu sama anak, ini papa harus bayar sekian. Oh gitu ya. Karena memang secara formal disertasinya bahasa Inggris. Kan begitu. Iya. Jadi orang juga mungkin ya pressure-nya untuk belajar bahasa Jepang itu mungkin tidak kuat-kuat amat. Apalagi saya sebenarnya dimasukkan ke program internasional. Siap. Ya program internasional tapi di kampus nggak ada yang bahasa Inggris kan gitu. Jadi bahasa Inggrisnya nggak berkembang. Bahasa Jepangnya nggak berkembang. Bahasa Jawa lancar. Gitu. Kalau nanti tinggalnya sama orang Sunda tuh bisa bahasa daerahnya. Iya. Enggak, yang teman di Sunda itu yang di ITB itu Sunda asli itu. Bisa bahasa Jawa gitu. Tapi memang pengaruh Jawa itu luar biasa. Saya pun kalau di Australia kan begitu juga gitu. Begitu nanti ngumpul ya bahasa persatuan. Iya, saya tuh nyeselnya nggak bisa bahasa Inggris dengan baik itu. Nyeselnya sekarang. Makanya saya pesan ke anak-anak bimbingan dulu. Bahasa Inggris pegang dulu. Itu nanti percaya dirinya akan tinggi. Kalau bahasa Inggrisnya nggak bagus, percaya dirinya mau diangkat-angkat akan sulit. Harus punya sesuatu yang baru lah. Menarik. Kalau sekarang kalau ada orang Jepang datang dan ngobrol, kalau ngobrol masih bisa. Ngobrol itu kan masih kedengaran. Tapi kalau tulisan itu kan beda. Siap. Wah, apalagi kanji kayak. Kanji itu belajar 100 kanji. Belajar lagi. Yang 100 nanti hilang. Tambah berapa? Dan huruf dia kan ratusan atau ribuan ya, Pak? Wah, kalau dengar-dengar sih seperti baru bisa baca koran kalau udah lulus SMA kan gitu. Oh my god. Koran biasa loh maksudnya. Betul. Itu kan dengan Cina mirip lah itu artinya bahasa. Iya, tapi bahasa apa namanya cara bacanya beda. Nah, itu yang begini. Artinya memang benar-benar karakternya banyak sekali gitu. Betul. Ya? Kalau ngobrol masih nyambung saya itu. Ngomong nimpali masih nyambung.
Tahun 2019 saya kunjungan ke Jepang, ya wah kok paham senseinya gitu ya. Sensei yang lain maksudnya itu. Paham berarti masih ini ya. Selain juga memang ketika datang itu sudah beda percaya dirinya mungkin ya. Oh ya, dipanggil juga. sensei. Apalagi sekarang kunjungan ke Jepang, Din. Enggak tahu mereka juga. Kita enggak pernah cerita juga. Sensei saya udah lama pensiun sih. Iya. Udah jarang kontak. Iya. Prof, ke mahasiswa sekarang Prof sedikit. Apa kira-kira tantangan yang agak besar nih Prof berinteraksi dengan mahasiswa sekarang? Ya, mahasiswa itu sebetulnya pengen diperhatikan sebetulnya, apapun. Itu yang maka program dekanat yang saya canangkan waktu itu memang fokus pada customer memang. Fokus pada customer. Dalam hal ini mahasiswa adalah mahasiswa itu customer kita yang paling utama. Customer kedua itu adalah mahasiswa dengan orang tua kan. Customer berikutnya adalah alumni kita. Customer yang lain adalah partner kita, mitra kita. Itu aja. Jadi fokus utama itu, maka dari itu setiap program apapun yang diprioritaskan adalah pada kepentingan mahasiswa gitu. Nah, cuman mahasiswa itu kalau apa-apa kita turuti ya, seperti anak kita juga. Itu apa dituruti nanti jadinya itu enggak mandiri. Nah, salah satu contoh yang begini misalnya, mengapa di satu fakultas yang tidak besar itu himpunan mahasiswanya itu banyak sekali gitu. Nah, makanya berbagai macam organisasi. Mau bisa dangdutan aja bikin himpunan mahasiswa kan gitu. Kalau di satu departemen ada 3 prodi, ada 3 himpunan mahasiswa yang berbeda-beda. Saya tanya ketika ngumpul pakai Zoom gitu, saya tanya maunya apa gitu. Mengapa di satu departemen aja masih banyak sekali ini? Apa mau beda gitu? Tentu mereka nggak bisa membedakan juga. Bahkan kalau ditarik lagi, kenapa satu fakultas kok banyak sekali himpunan gitu loh? Himpunan itu kan sebenarnya suatu wadah organisasi yang memang untuk belajar berorganisasi itu penting. Tapi kalau terlalu detail, sesuatu yang terlalu detail dalam hal seperti itu nggak menguntungkan, gitu. Tidak efisien. Energinya habis. Habis. Terus makanya suatu ketika mahasiswa minta difasilitasi ruangan untuk himpunan itu. Saya bilang, saya fakultas nggak mampu menyediakan 29 ruangan yang ber-AC yang nyaman gitu loh. Mau ditempatkan di mana gitu, ya. Itu kosnya juga mahal sekali. Tapi saya mau memfasilitasi kalau jumlah himpunan itu diringkas, bukan 29 tapi 7 atau maksimal 10 lah gitu. Jauh banget tuh. Ya, makanya mereka sedang berpikir dan ini nego-nego ini kan sedang kita lakukan juga. Artinya nanti juga harus cari titik temu. Sekarang kan baru saya wacanakan. Akhirnya diajak bicara yang jadi ketuanya Kumpulan Mahasiswa itu, tolong diwacanakan, harus diringkas gitu. Kalau diringkas, kita akan memfasilitasinya juga akan lebih baik gitu. Seperti itu. Jadi itu yang hal. Tapi kalau tadi fokus pada customer itu yang ada 2. Yang pertama itu pada kompetensi, yang pertama pada kompetensi, yang kedua kami akan manage ulang atau memperbaiki pengelolaan pada aspek kompetisi. Sekarang itu kan dua-duanya itu kalau saya perhatikan, terutama yang kompetisi itu kan volunteer, mahasiswa itu nyari sendiri gitu. Kasihan juga gitu. Nah, seperti kemarin kebetulan saya kayaknya nggak bimbing tapi kok dapat emas juga kan yang PIMNAS kemarin itu ya. Ternyata nggak sulit gitu ya. Jadi bagaimana kompetensi harus kita berikan kepada mahasiswa. Maka dari itu bagaimana caranya kita nanti kolaborasi dengan universitas satu dengan fakultas lain, kita akan membangun semacam lembaga sertifikasi profesi lah gitu ya. Enggak hanya insinyur saja, tapi kan banyak sekali lembaga sertifikasi yang kaitan dengan meteorologi saja itu pun kebutuhan di industri juga sangat banyak dan seterusnya. Itu yang ini akan kita coba untuk dibangun betul sehingga mahasiswa itu ketika lulus dia punya banyak pilihan, tapi nggak terlalu banyak juga gitu. Nah, yang suka ke data science ya dia akan ke data science, yang suka ke machine learning atau apa ke situ. Tapi mendalam dites sampai lulus, kalau nggak lulus nggak kasih sertifikatnya. Dan itu kita gratiskan misalnya gitu, fasilitas seperti itu. Jadi kita tidak hanya fokus pada sertifikat saja,
tapi betul-betul harus lulus gitu. Makanya itu harus, ini yang sedang kita pikirkan. Yang kedua yang tadi yang kompetensi tadi. Nah, kami itu juga menghadapi masalah untuk mahasiswa kami itu pada aspek termasuk bahasa Inggris. Nah, saya bayangkan kan sebenarnya seperti Bliandi kan itu. Gitu ya. Jadi terus nanti kita mau disupport yang kasih saran gitu. Satu baru kepikiran gini. Mahasiswa kita itu jarang mau ngomong, terutama pakai bahasa Inggris kan. Nah, apalagi di tempat umum gitu ya. Kalau dikasih kursus kan nggak masuk juga kan gitu ya, betul ya. Kalau kasih kursus, kursus TOEFL gitu, nggak semua mau gitu. Kenapa nggak kita bikin sistemnya itu agak atraktif misalnya ya, misalnya dalam bentuk kompetisi. Nah, kompetisinya itu mungkin debat, topiknya khusus gitu, di mentor tapi gitu loh. Terus biar kenal antar departemen gitu ya, anggotanya 4 orang karena dari 4 departemen kan gitu. Nah, terus kasih hadiah kan gitu loh. Nah, saya tugas dekan adalah mencari hadiah itu ke sponsor kan gitu. Menarik. Itu kan bagi kami langkah-langkah yang mungkin bisa kita lakukan tidak dengan cost yang tinggi dan konkret gitu. Mungkin nggak akan menjangkau semua mahasiswa ya. Karena nanti kan mahasiswa yang lain bisa ke ini lagi. Ya kira-kira seperti itu anunya. Termasuk juga ide bagaimana mahasiswa juga minta difasilitasi lab bisnis. Gitu ya? MIPA mau bisnis apa kan gitu kan? Konsepnya juga mereka belum tahu, ini belum tahu. Terus kemudian di kemudian hari coba kita diskusi dengan kepala kantor ya, administrasi di fakultas gitu. Kemudian juga energik muda gitu. Kemudian kita usulkan ke mahasiswa, gimana kalau mahasiswa mulai mengelola cleaning service misalnya gitu. Jadi cleaning service? Bukan, jadi manajemennya gitu. Manajemennya nanti pakai inovasi yang dikembangkan di situ juga kan gitu ya. Karena kebutuhan terhadap cleaning service itu tinggi itu. Tinggi dan itu harus uji cobanya di fakultas sendiri gitu. Kalau gagal kan tanggung jawab fakultas kan. Kalau berhasil kita besarkan, kita jual juga ke fakultas lain atau ke universitas lain kan jadi bisnis besar. Ini salah satu. Ini menurut saya baru banget ini. Ada dekan MIPA mikirnya inovasinya bukan yang tinggi-tinggi tapi ya karena tadi itu karena usulannya kan bisnis itu tadi. Laboratorium bisnis gitu. Nah gitu. Kalau bisnis apa kalau mahasiswa itu? Jadi kalau termasuk juga kami sedang ini Bliandi sedang mendorong mahasiswa-mahasiswa yang sekarang hobi untuk pengembangan robotika segala itu ya. Kami mendorong untuk robotika yang fungsional. Jadi kami sedang menelusuri ke beberapa UKM itu yang butuh robotik. Jadi robotnya nanti tidak hanya untuk berlomba, tapi untuk membantu UKM. Betul-betul fungsional. Contoh ini, contoh ya. Kalau ke Pati, Jawa Tengah itu ada pabrik kecap. Itu kalau beli itu terkenal lah pokoknya kalau di sana itu. Tapi kan kemasannya sederhana, nggak ada inovasi saset gitu kan. Kita beli kalau pakai saset kan masukkan ke saset kan lama kan. Mungkin costnya jadi lebih tinggi kan gitu. Kenapa kita nggak bikin robot yang hanya buka tutup gitu deh. Fungsional. Saya akan mendorong. Dan secara teknologi mungkin tidak. Enggak, itu jauh lebih sederhana daripada yang sekarang humanoid robot misalnya gitu ya. Gitu. Kalau robot-robot di Jepang itu kan untuk membangun brand image. Honda itu loh. Gitu loh. Nah, kalau kita ya harus bangun brand image susah kan kalau betul. Kita coba functionalize yang seperti itu. Sangat menarik. Di Bantul kan banyak UKM. Itu banyak yang membutuhkan robotik gitu. Dan itu kan yang pasti dengan bantuan robot itu cost produksi menjadi turun gitu. Harus itu kan? harus turun kan massal sekali kan. Massal kemudian kalau turun kan daya saingnya jadi tinggi kan gitu kira-kira seperti itu. Gitu. Kalau bicara dengan Prof Kuat ini idenya itu mengalir terus gitu. Ada saja gitu. Kepikiran itu. Saya pikir kenapa ya di MIPA tuh lomba robotnya menangan, tapi kok nggak ada produk yang bisa jual. Menarik. Ya,
kita bukan sekedar jualan ya, tapi jualan itu penting bagi kami untuk sustainable sebetulnya. Dan kita itu nggak bisa mengandalkan satu sumber itu. Dan mahasiswa memang harus dilatih, dibiasakan untuk juga kreatif dalam bidang apa namanya kewirausahaan ya, kira-kira seperti itu. Prof, mungkin last question mungkin. Bagi anak muda atau dosen-dosen muda, Prof, punya pesan khusus nggak jaringan? Mungkin sebagai dekan atau sebagai peneliti senior? Saya baru menjangkau dosen-dosen yang di luar negeri kemarin itu. Saya panggil pakai Zoom, belum banyak juga. Nah ini akan kembangkan dengan dosen-dosen muda yang sekarang udah ada di kampus. Gitu. Saya akan audiensi langsung itu. Saya nggak pengen dosen muda itu keracunan duluan oleh cara berpikir kami-kami yang tua. Gitu. Jadi itu harus dibentuk dulu kan, dan itu paling urgen program kami Briandi. Jadi dosen-dosen muda yang mungkin gajinya masih kecil-kecil gitu, itu dikumpulkan, dibuat semacam apa namanya aktivitas untuk mendorong kreativitas yang banyak itu ya. Sebelum kepalanya itu keracunan dengan yang tua-tua gitu, kira-kira itu. Itu aja kalau menurut saya ya. Ini dalam high priority kalau tempat saya itu yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan sih dari situ MIPA jangan terlalu ketinggalan lah gitu ya, dari teknik, dari yang lain gitu ya. Jadi apa namanya intinya gitu. Termasuk yang terakhir, mohon maaf ya, yang dari luar, yang masih di luar negeri itu kan kita kumpulkan, kemudian kita tanya gimana persepsi Anda terhadap MIPA sekarang gitu. Harusnya bagaimana gitu. Mesti kan keluarnya satu yang utama itu, fasilitas risetnya kurang, ini kurang. Oke. Terus kalau kalian nanti pulang, apakah mau akan cerita itu lagi gitu? Nah gimana lagi Pak? Kamu nggak bisa hidup nanti. Terus gimana Pak? Nanti saya kasih tahu caranya kan gitu. Gitu. Nah ini yang sedang kita bikin konsepnya juga. Baik Prof, saya yakin ini akan ada episode berikutnya. Ya apalagi itu. Matur nuwun sangat atas saudara. Semoga sama-sama Briandi luar biasa membawa MIPA dan juga UGM ke posisi yang lebih baik. Siap. Matur nuwun, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Mandi.